Saudara, pembatasan sosial berskala besar sudah diberlakukan di ibu kota dan kota penyangga, tapi jumlah kasus COVID-19 belum juga turun. Masih banyak evaluasi yang dilakukan agar PSBB yang membatasi ruang gerak masyarakat jadi tidak sia-sia. Jakarta dan kota satelit pendukungnya akhirnya sudah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ruang gerak terbatas akhirnya memberi dampak hampir di semua sektor. Namun masih banyak evaluasi yang jadi catatan selama pelaksanaan. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya selama sepekan mencatat 12.606 kasus pelanggaran teguran kendaraan yang melanggar aturan PSBB seperti penggunaan masker dan jumlah penumpang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menutup sementara 25 perusahaan dan 190 perusahaan diberi peringatan karena masih beraktivitas selama PSBB. Catatan lain, kereta komuter masih dipadati penumpang yang mau bergerak ke Jakarta karena masih banyak perusahaan yang beraktivitas. Beberapa masjid masih menggelar ibadah sholat Jumat. Dan yang terakhir, data penyaluran bantuan tak sinkron sehingga banyak masyarakat belum mendapat bantuan. Pelanggaran yang dilakukan selama PSBB pun hanya diberi teguran. Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai koordinasi pemerintah pusat dan daerah harusnya diperkuat selama masa PSBB agar tak terjadi tumpang tindih aturan. Koordinasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Perindustrian juga akan berjalan lebih baik sehingga bisa dideteksi perusahaan-perusahaan mana saja yang di luar daripada 11 sektor, yaitu mulai dari sektor kesehatan sampai dengan sektor kebutuhan sehari-hari masyarakat. Itu bisa dideteksi dan tentunya dilakukan pendekatan dan juga peringatan untuk yang bersangkutan yang masih melanggar kemampuan daripada sektor real, kelihatannya hanya bisa bertahan sampai dengan Juni. Tentu menjadi pemikiran kita bersama dan juga pemerintah untuk bagaimana mengatasi yang terkait dengan jaring pengaman sosial, masalah kesehatan, dan tentunya juga dampak ekonomi dan sosial dari masyarakat. Sementara Indef mengkritisi soal program Kartu Prakerja yang seharusnya bisa difokuskan pada program jaminan sosial. Kalau 20 triliun itu bisa difokuskan untuk memitigasi dampak dari gelombang PHK tadi, baik yang sementara dirumahkan maupun yang benar-benar kena PHK, maka kita akan lebih yakin bahwa upaya-upaya untuk social distancing tadi bisa optimal. Artinya, satu sisi korban-korban PHK ini dengan mempunyai kepastian mereka masih mampu bertahan dengan social safety net yang diberikan oleh pemerintah. Ini jauh akan lebih efektif. Pertama adalah agar mereka tetap stay at home, dan kedua mereka akan tetap mampu mempertahankan daya belinya. Kementerian Tenaga Kerja memprediksi setidaknya ada 1,5 juta pekerja yang akan mengalami PHK atau dirumahkan. Pilih-pilih kebijakan memang harus dilakukan dengan jeli supaya peruntukannya tepat sasaran. Dian Silitonga, Alfa Farid, Kompas TV Jakarta.